ya apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, buat yang datang ke videoku yang baru pertama kali, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaruku. Oke, nah buat yang sudah subscribe dari dulu dan juga udah support aku dari dulu, terima kasih banget and thank you for your support ya. Jangan lupa buat screenshot video ini, terus post di Instagram, terus tag aku, nanti aku bakal balas, oke? Jangan lupa juga buat di-share video ini, please, oke? Nah, buat yang ngerayain Merry Christmas, aku ucapin Merry Christmas! Mau ngomong Happy New Year tapi belum Happy New Year ya, yaudah. Merry Christmas, semoga damai Natal menyertai kalian. Nah, biasanya kalau Natal itu kan pasti suasananya tuh kan bagus-bagus gimana gitu kan ya, happy-happy gitu. Terus selalu ceria-ceria, ada yang udah bikin pohon Natal, ngias pohon Natal, terus tuker kado, makan-makan bareng teman sama keluarga, ketawa-ketawa bareng. Tapi nggak semua orang yang rayain Natal itu merasakan hal yang sama karena tidak semua Natal itu berakhir dengan kenangan yang indah teman-teman. Jadi ada aja yang berakhir dengan tragis atau bahkan yang terasa sampai rasanya kayak sebuah mimpi buruk padahal kenyataan gitu loh. Nah, mumpung ini suasananya Natal gitu kan ya, mumpung ini hari Natal, aku bakalan bahas tragedi-tragedi yang tragis ya, yang terjadi di hari Natal, oke? Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai. Pada tanggal 25 Desember 1929, seorang pria yang bernama Charlie Lawson yang berusia 43 tahun membunuh keluarganya sendiri, teman-teman. Jadi si Charlie Lawson ini tuh setelah membunuh keluarganya sendiri, dia pun kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi bayangin aja di hari Natal gitu kan ya, yang harusnya happy-happy gimana gitu, makan-makan bareng atau ada acara apa gitu. Ini orang ini, si Charlie Lawson ini bukannya ngelakuin hal itu atau ngajak keluarganya kemana gitu, dia tuh kayak malah membunuh keluarganya sendiri tanpa alasan, membunuh anak-anaknya atau istrinya juga, terus akhir-akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Kayak ada apa dengan pikirannya gitu. Jadi ya guys, pada hari itu si Charlie itu membunuh ke-6 anaknya dan juga istrinya yang dia udah nikahin selama 20 tahun. Terus kalian bayangin aja, katanya anak yang paling muda itu umurnya masih baru 4 bulan. Ini ayah macam apa coba ya, Jen? Harusnya kan kalau udah misalnya nikah sama istri udah 20 tahun kan pasti cintanya itu kan tambah-nambah gitu kan ya. Terus anaknya aja udah ada 6 gitu, yang paling kecil masih umur 4 bulan. Itu dibunuh semua sama dia. You have no feelings. Terus dia bukannya tanggung jawab, dia malah mengakhiri hidupnya sendiri. Like, this is the worst father I've ever know. Ayah ya. Nah, sebenarnya dia itu punya 8 anak teman-teman. Cuman yang yang anak ke-8 ini itu sudah meninggal sebelum pembantaian ini. Jadi meninggalnya tuh gara-gara pneumonia atau radang paru-paru. Sementara yang satunya itu yang paling tua, umurnya kan 16 tahun gitu kan ya. Pas itu dia lagi disuruh mamanya ke toko buat belanja. Jadi untung banget gitu loh, dia cuma disuruh ke toko buat belanja, sementara di rumahnya terjadi kejadian itu. Jadi pas dia selamat gara-gara disuruh mamanya pergi belanja ke toko. Tidak ada yang tahu kenapa Charlie melakukan hal itu terhadap keluarganya, teman-teman. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu alasannya. Jadi dia itu kayak membunuh, cuman kayak orang-orang itu nggak tahu motifnya itu apa gitu loh, alasannya itu apa gitu. Soalnya setelah dia membunuh keluarganya, Charlie itu pergi ke sebuah hutan, terus dia itu kayak mondar-mandir sebentar, habis itu mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi habis dia membunuh keluarganya, terus membiarkan anak tertuanya itu hidup, dia ke hutan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Pengen bilang kalau orang ini otaknya lagi gimana gitu, tapi takut gak sopan, tapi memang otaknya kontret. Pada tanggal 25 Desember tahun 2013, ini ada seorang pria dari New Jersey. Nah, dia itu kan pengen masuk ke sebuah nightclub gitu kan ya. Cuma nightclub itu kan tahu kan kalau nightclub itu depannya kayak ada penjaga-penjaganya gitu. Nah, pas dia mau masuk, dia itu ditahan sama penjaganya, nggak boleh masuk gitu loh. Jadi itu mereka kayak di situ sementara buat negosiasi. Cuman tiba-tiba pria yang mau masuk ke nightclub ini itu ngeluarin pistolnya, narik pelatu, terus bunuh orang yang penjaga ini. Terus setelah itu gak sampai situ aja, dia juga membunuh 2 penjaga lain. Terus dia juga ngelukain kalau
gak salah 2 pria lain juga teman-teman. Jadi entah kenapa kita nggak tahu sampai sekarang apa yang penjaga ini tuh bilang ke orang itu, sampai akhirnya dia saking gilanya bisa membunuh orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi kayak dia cuma mau masuk nightclub gitu loh, dia cuma masuk nightclub, terus dia itu dilarang, tiba-tiba dia ngeluarin pistol terus membunuh penjaga depan, 2 penjaga lain sama 2 orang lain. Ini gimana sih gitu loh. Jadi kan harusnya gitu kan, senjata itu kan nggak boleh dibawa kemana-mana gitu kan ya. Kalau bisa kan senjata at least bawa ke rumah aja, jaga-jaga kalau ada misalnya ada penyusup atau ada pencuri gitu kan boleh. Ini kenapa dibawa kemana-mana gitu loh, malah mau dibawa ke nightclub lagi, mau ngapain coba. Untung aja gimana ya, untung aja ya di Indonesia itu kita nggak dibolehin bawa senjata kemana-mana gitu loh. Bayangin aja kalau negara Indonesia kayak gitu, bisa-bisa negara kita jadi tempat perang guys. Pria tersebut akhirnya ditangkap di pagi hari Natal lalu didakwa dengan penyerangan dan juga pembunuhan teman-teman. Ya pantas lah ya, orang dia udah bunuh orang itu benar-benar hukuman yang pantas untuk dia ya. Semoga aja dia dihukum penjara selama lamanya. Nah teman-teman, di hari yang sama yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, seseorang yang bernama Jamar Jordan yang berusia 20 tahun ini membunuh temannya yang berusia 23 tahun yang bernama Austin Burks. Ketika kejadian itu terjadi ya teman-teman, jadi si Austin ini itu lagi mengeluarkan anak-anaknya dari mobil. Cuman tiba-tiba si Jamar Jordan ini ya tanpa alasan mengambil pistol lalu menembak si Austin. Jadi kayak dia lagi-lagi tanpa alasan, tanpa motif membunuh Austin ini. Dan yang bikin kejadian ini jauh lebih itu anak-anaknya kan masih ada dalam mobil gitu kan ya, ada yang udah keluar juga. Si Austinnya kan lagi berdiri gitu kan ya deket anak-anaknya gitu. Si Jamar Jordan ini itu membunuh Austin di depan anak-anaknya. Aduh. Jadi hari Natal untuk si anak-anaknya Austin ini itu adalah saat-saat dimana mereka melihat ayahnya dibunuh oleh temannya sendiri di depan mata mereka sendiri. Aduh, kasihan tapi mau gimana gitu loh. Aku tuh kesel jadi kayak udah, ini kan kasus ketiga gitu kan ya, dan 3 orang ini membunuh orang yang tidak bersalah dengan alasan yang juga nggak jelas gitu. Why gitu loh. Jadi hari Natal kan supposed to be fun, terus kenapa kamu melakukan hal itu, like kenapa gitu loh. Nah jadi sebenarnya kejadian itu sayang banget ya teman-teman, soalnya kan masih punya anak-anak. Terus istrinya sih nggak diceritain ya di mana, aku kurang tahu. Pokoknya dia tuh punya anak-anak gitu kan ya. Terus anak-anaknya ngelihat persis di depan matanya sendiri papanya meninggal. Padahal Austin tuh seriusan ayah yang hebat loh guys, seriusan. Austin itu sebenarnya ayah yang hebat, dan Jamar Jordan ini setelah membunuh si Austin malah langsung ninggalin mereka di situ sambil membawa mobilnya yang Nissan Maxima merah anggur. Jadi habis dia membunuh dia langsung pergi kabur. Impressive. Aku tuh kesel ya, oke? Bayangin deh. Apa ya? Aduh, hati kalian tuh di mana sih? Aku tuh bingung deh. Nah di kasus keempat ini ada seorang idola cilik yang sangat cantik teman-teman, dan yang namanya itu adalah John Bennett Ramsey. Nah si John Bennett Ramsey ini tuh baru berusia 6 tahun saat kejadian ini tuh terjadi teman-teman. Jadi di hari Natal pada tahun 1996 dia itu menghilang tiba-tiba gitu loh. Jadi kan keluarganya kan pada nyariin gitu kan ya, kan pasti bingung ini kenapa kok anaknya tiba-tiba hilang gitu loh. Di rumah nggak ada, di mana-mana nggak ada. Terus kan mereka cariin gitu kan ya. 8 jam kemudian, akhirnya mereka menemukan John Bennett di basement rumah mereka sambil ditutupi dengan kain putih. Nah pas si jenazahnya ini tuh diperiksa ya teman-teman, itu kan pasti kayak para investigasinya kan pasti nyari bukti-bukti gitu kan ya. Mereka itu gak nemu bukti apa-apa. Jadi mereka itu kayak gak nemu bukti apa-apa yang bisa bantu memecahkan kasus ini gitu loh. Terus kan dia kan juga ngambil sampel DNA yang ada di tubuhnya si John Bennett ini itu kan ya. Pas dicocokin sama punya si keluarganya, itu gak ada yang cocok.
Jadi pas itu kan warga kan tahu gitu kan ya, terus kan dia itu kan kayak ngomong, oh ini pasti keluarganya, oh ini pasti saudaranya atau sepupunya gitu. Tapi pas dia yang dicocokin itu nggak ada yang cocok sama member keluarganya ataupun saudaranya atau sepupu-sepupunya gitu loh. Jadi akhirnya sampai sekarang kasus ini tuh masih jadi misteri. Terus sampai sekarang belum ada yang tahu siapa pelakunya. Soalnya bukti-bukti juga nggak ada yang gede banget. Terus DNA juga nggak ada yang cocok. Ya kali dia dicekin satu kota gitu. Pada hari Natal tahun 1994, ada sebuah pesawat Air France 8969 yang berangkat dari Algeria namun dibajak oleh 4 orang yang membawa senjata senapan, dinamit, dan granat. Nah, jadi di dalam pesawat itu ada 236 penumpang termasuk para pembajaknya itu teman-teman. Jadi kalau tanpa pembajaknya ini tuh harusnya ada 232 gitu kan ya. Nah, terus si pembajaknya itu kan datang masuk gitu kan ya, 4 orang bawa senjata-senjata segala macam. Sama orang-orang itu dikirain kalau mereka itu mau negosiasi kayak gimana ya, contohnya itu kayak misalnya dia minta uang, jadi kalau kita kasih uang nanti dia keluar gitu loh, udah selesai masalahnya sampai situ doang. Tapi nggak taunya 4 orang ini tuh mau membawa pesawat itu ke Paris. Setelah dia bawa ke Paris, dia bakalan ngeledakin pesawat itu di bawah Menara Eiffel. Terus dia bakal bunuh semua orang yang ada dalam pesawat dan juga yang ada di bawah Menara Eiffel itu. Jadi bayangin aja kalian misalnya lagi mau holiday trip gitu kayaknya, atau mungkin mau pulang ke rumah keluarga kalian gitu yang ada di luar negeri. Tiba-tiba pesawat kalian dibajak, terus kalian mau dibawa ke Paris, dimana nanti pesawatnya bakal diledakin, seluruh penumpang bakal dibunuh, terus orang-orang di sekitar juga mau dikejar, dibunuh gitu loh. Dan alasan yang bikin aneh itu alasannya mereka cuman kayak gini. Kita cuma mau bunuh, kita nggak butuh uang, kita cuma mau bunuh. Apa funnya dalam membunuh gitu loh, apalagi di hari Natal, like apa yang bikin kamu pengen bunuh gitu loh? Soalnya kalian bunuh juga nggak dapat apa-apa, dapatnya cuma dapat hukuman. The hell gitu dengan pikiran kalian. Rencana mengerikan ini mungkin adalah rencana yang mengawali tragedi 9/11. Nah, siapa sih yang nggak tahu 9/11? Kalian tuh kan pasti tahu gitu kan ya. Tragedi 9/11 itu adalah tragedi di New York di mana 2 pesawat itu saling menabrakkan pesawat mereka yang sampai memakan ribuan nyawa orang. Karena pesawatnya itu nabrak gedung WTC. Kalau punya kita kan WTC-nya itu kan kayak yang jual-jual handphone gitu kan ya. Cuman kalau di New York itu tinggi banget. Terus itu ditabrak sama pesawat, sampai akhirnya kan pasti kebakaran gitu kan ya, kan meledak gitu. Jadi akhirnya kebakaran, terus setengah gedung itu kebakar, sampai akhirnya orang-orang yang di bagian atas itu kejebak di situ. Jadi ya mereka itu kejebak gitu loh, kejebak nggak bisa turun. Yang di bawahnya kan at least masih ada waktu buat turun gitu kan ya. Cuman aku kurang tahu mereka ada yang berapa selamat atau berapa yang nggak selamat gitu. Pokoknya yang di atas ini itu kan ada beberapa yang nggak mau mati karena kebakaran. Jadi akhirnya mereka pun loncat dari lantai yang level 100. Kurang lebih kalau nggak salah dari lantai level 100 guys. Jadi dari lantai tingkat 100 itu mereka loncat dari jendela ke bawah. Ya kalian pasti tahu lah kalau loncat dari lantai 100 gak mungkin selamat gitu kan ya. Ya. Namun untungnya kasus ini itu tidak mengakibatkan kefatalan yang begitu besar teman-teman. Soalnya si 4 pembajak yang kurang ajar ini itu berhasil dilumpuhkan dan dibunuh oleh para orang-orang khusus Prancis. Jadi sebelum mereka bisa melakukan kejahatan yang terlalu fatal, mereka akhirnya sudah bisa dilumpuhkan gitu. Jadi ya bagus lah, at least gak terlalu sampai gimana-gimana gitu. Jadi yang korban yang tewas itu cuma ada 7 orang teman-teman. Yang 4 ini tuh dari para pembajaknya yang aku suka banget dengan para polisi di Prancis ini. Pinter banget bisa nangkep 4 ini, bagus, impresif. Terus 3 darinya itu penumpang. Jadi apa itu yang meninggal itu tuh dari 4 pembajak sama 3 penumpang. Terus ada 25 orang dari penumpang dan juga staf pesawat itu terluka teman-teman. Jadi mereka cuma terluka doang gitu, gak parah-parah banget. Akhirnya 229 orang selamat. Ini satu-satunya cerita yang bikin aku happy karena setidaknya masih ada 229 orang yang selamat, 25 cuma terluka ya. Semoga aja kasus berikutnya tidak semengesalkan yang 3 pertama, oke?
Nah, kali ini pada tahun 1913, para pekerja tambang sedang mengadakan kayak acara Natal gitu kan ya, pesta Natal, di mana tiba-tiba ada orang yang teriak fire. Salvo guys ya, maaf, biar saya ulang terlebih dahulu. Jadi pas itu orang itu berteriak kayak fire itu maksudnya itu api gitu loh, kayak ada api di sana, bukan maksudnya fire BTS. Oke, teman-teman, jangan salfok, oke? Jangan salfok. Jadi setelah mereka dengar orang teriak kayak fire, kebakaran gitu, kan mereka pasti panik gitu kan ya. Jadi akhirnya semua orang yang ada dalam itu langsung berdesak-desakan buat keluar pakai pintu yang ada kecil banget. Menurut aku ya kecil gitu ya, kecil. Orang-orang berdesakan buat pergi ke daerah situ. Terus orang yang pertama itu kan pasti langsung buka pintunya, langsung keluar gitu kan ya. Mereka lupa kalau depan pintu itu tuh bukan lantai, melainkan tangga ke bawah. Jadi akhirnya orang-orang yang orang pertama atau bahkan mungkin ada orang-orang di belakang yang nggak tahu, itu pasti keguling-guling jatuh gitu loh, kan mereka nggak tahu kan dikirain lantai. Jadi mereka jatuh, keguling. Terus yang orang di belakang itu kan pasti langsung mau kabur gitu kan ya, kan mereka kan takut sama kebakaran gitu kan ya. Diinjek-injek lah si orang itu. Jadi tanpa hati nurani, ya nggak gitu juga, namanya juga panik. Karena panik akhirnya mereka langsung kabur gitu, langsung lari. Kan pasti mau selamatin diri gitu kan ya. Terus orang yang keguling-guling, yang keinjek-injek ini ya juga nggak bisa apa-apa. Jadi kasus ini itu sangat tragis karena orang-orang yang terguling-guling ke bawah itu langsung diinjak-injak sama orang yang ada di belakang mereka, teman-teman. Akhirnya dari kasus ini 73 orang terinjak-injak sampai mati dan 59 di antaranya itu anak kecil. Jadi bayangin aja, yang kebanyakan yang meninggal dari kasus itu anak kecil. Apa enggak kasihan banget gitu loh. Kayak mereka lagi mau ngadain pesta, mau ngerayain Natal gitu, pergi pesta bareng keluarganya, terus tiba-tiba meninggal karena mereka terguling dan terinjak-injak sama orang-orang di belakang. Dan ya teman-teman ya, yang paling bikin menyebalkan banget dari kasus ini itu orang yang menyebabkan kepanikan itu gak ketangkap sampai sekarang. Jadi dia itu kan kayak api ada kebakaran gitu kan ya. Itu orang kan pasti langsung panik, langsung keluar gitu. Gak ada yang tahu nih yang teriak itu siapa. Jadi sampai sekarang gak ada yang tahu pelakunya siapa, ini orang siapa, terus motifnya apa, alasannya apa. Padahal gak ada kebakaran di tempat itu. Jadi ini kayak cuman semacam prank gimana gitu loh. Jadi seriusan deh, ini pelajaran dari cerita yang satu ini. Kalau prank jangan berlebihan, oke? Awas aja yang sampai kayak gini lagi ada prank lagi. Tak cerita kalau. Pada hari Natal tahun 1974, terjadi sebuah badai yang namanya itu adalah Tracy Cyclone di kota Darwin, Australia. Nah, karena sebelumnya kota Darwin ini tuh udah sering kayak ngalamin badai-badai atau topan segala macem, mereka itu menganggap kayak ini tuh adalah hal yang biasa gitu loh. Kayak, oh ini topan lagi, paling cuma gini doang, oh ini ada badai lagi, gini-gini doang. Kan pasti ngerasa kayak, oh ini udah biasa gitu loh. Nah, tapi ternyata cuman dalam waktu setengah hari aja, kota Darwin itu langsung hancur lebur kayak habis perang gitu loh. Jadi kayak seakan-akan kota Darwin ini tuh habis melakukan sebuah perang dengan negara lain. Akhirnya rumah untuk 47.000 orang pun hancur, sampai akhirnya 80% orang di kota Darwin itu tidak memiliki tempat tinggal. 70% bangunan-bangunan tinggi itu juga ikut hancur, teman-teman. Sampai akhirnya ada lagi 41.000 orang yang akhirnya menjadi tunawisma setelah kejadian itu. Nah ini ya teman-teman, ajaibnya, miracle-nya, hanya 71 orang yang meninggal di kejadian itu. Jadi sisanya selamat, hanya 71 orang ini yang meninggal. Nah, tapi secara psikologis, katanya kehancuran kota Darwin saat itu katanya lebih parah daripada saat mereka ngalamin perang World War II. Jadi bayangin aja, World War II kan udah gede banget kayak gitu. Dampaknya kan pasti gede ke kotanya juga gitu kan ya. Karena kena topan ini, katanya kehancurannya itu lebih dalam lagi. Jadi udah lebih parah daripada perang katanya.
wow gitu loh. Jadi badai Tracy Cyclone, kamu jangan macam-macam sama si Tracy ya. Yang namanya Tracy di sini siapa nih? Patut diacungi jempol. Salah, itu kan nama orang, ini kan nama badai. Jadi akhirnya hampir cuma dalam waktu 1 hari, di hari Natal itu juga, satu kota nyaris lenyap teman-teman. Bayangin aja kalian mau kayak apa yang ngerayain Natal gitu, cuma tiba-tiba kota kalian hancur lebur seketika. Kayak mimpi buruk tuh menjadi kenyataan gitu. Kali ini pada hari Natal tahun 1986, ada seorang warga yang berkulit putih di Mayfield, Kentucky melakukan kesalahan dengan membunuh seseorang yang berkulit hitam tapi nggak diadilin. Jadi dia itu habis ngebunuh orang berkulit hitam, dia tuh nggak diadilin gitu teman-teman. Jadi kayak nggak dikasih hukuman apa-apa gitu. Nah karena hal itu kan pasti para kulit hitam itu kan pasti marah gitu kan ya. Masa warga mereka dibunuh tapi si warga kulit putih ini tuh nggak diadilin gitu loh. Masa ya cuma mentang-mentang karena warna kulitnya beda gitu loh. Karena ini namanya nggak adil banget. Jadi akhirnya si warga kulit hitam ini tuh mempersenjatai diri mereka teman-teman. Mulai dari kayak senapan, terus kayak bom-boman. Ya pokoknya udah banyak gitu lah ya. Sementara si warga kulit putih ini tuh malah bikin apa ya, kayak pembatas rumahnya gitu loh. Biar rumahnya itu aman, jadi mereka kayak bikin pembatas gitu. Jadi ini bayangin aja kalian lagi di rumah gitu misalnya, terus kalian mau lihat jalan dari jendela gitu. Kalian kalau lihat jalan dari jendela pas itu kayak lagi perang guys. Jadi warga kulit itu pada megang senjata semua, sementara kalian tuh kayak lagi sembunyi di belakang itu loh, kayak belakang apa namanya, belakang penjaganya gitu. Jadi seakan-akan itu lagi perang gitu. Jadi pada hari itu ratusan peluru ditembak-tembakkan, banyak juga kaca-kaca yang dipecahkan, dan bahkan rumah-rumah yang ditembak ini tuh bahkan sampai bisa hancur berkeping-keping gitu loh. Terus ini ada juga orang-orang yang sampai ditembak mati teman-teman. Nah sebenarnya dari masing-masing pihak ini itu ada yang mau bernegosiasi. Jadi dari pihak warga kulit hitam sama warga kulit putih itu ada yang mau baikan, kayak ya udahlah dibiarin aja, udah kita adilin aja, udah kita omongin dulu gitu. Tapi tetap aja orang-orang yang lain masih mau war. Ya udah akhirnya mereka war. Negosiasinya ya disingkirin. Kalau orang udah emosi mah pikirannya nggak bisa kemana-mana. Kejadian ini terjadi pada tahun 1951 di New Zealand teman-teman. Dimana kejadian ini itu disebut sebagai Tangi Way Tragedy, yang katanya adalah kecelakaan kereta api yang paling besar di New Zealand. Jadi waktu itu sekitar jam 10.30 pagi ya teman-teman. Ini ada kereta api ekspres yang mengangkut sekitar 285 orang, membawa kereta itu ke bawah jembatan Wangehu River. Nah ya teman-teman, yang bikin kejadian ini tuh tambah lebih tragis lagi, tiba-tiba dalam sekejap banjir bandang itu datang menghantam mereka, yang akhirnya bikin kereta ini itu terguling. Terus si jembatan ini tuh hancur gitu loh. Kayak apa itu kan, kena banjir bandang itu kan keras gitu kan ya. Jadi jembatan ini tuh hancur. Terus itu menghantam kereta apinya. Jadi kereta apinya udah jatuh, terus dihantam lagi sama batu-batu jembatan yang udah pasti berat itu. Akhirnya ya teman-teman, karena kasus ini 151 orang tewas dan 20 orang lainnya hanyut hilang di bawah air. Padahal ya ketika kejadian itu terjadi, mereka kan naik kereta gitu kan ya, mau ke tujuannya gitu kan ya. Mereka cuma tinggal 1 menit dari tempat tujuannya sama keretanya. Jaraknya cuma 1 menit. 1 menit doang, seriusan 1 menit doang. Itu kayak, jadi pas mereka mau sampai itu tuh udah 2 jam sebelum Natal. 2 jam sebelum Natal, 1 menit sebelum mereka sampai tujuan. Speechless guys. Jadi mereka kena banjir bandang 1 menit sebelum mereka masuk tempat itu, dan 2 jam sebelum Natal tiba. Jadi bayangin aja misalnya kalian jadi orang yang ada dalam kereta itu, kalian lagi kayak seneng-seneng mau pulang ke rumah keluarga kalian, atau misalnya pergi ke rumah temen gitu. Terus tiba-tiba di perjalanan kereta tinggal 1 menit menuju tujuan, kalian malah dihantam sama banjir bandang yang akhirnya membuat kereta itu terbolak-balik, terus dihantam sama si jembatan yang udah rusak itu. Jadi hidup mereka itu langsung berakhir begitu saja teman-teman. Jadi kalian harus ingat ya, kalau dalam
kapanpun, dimanapun itu apapun bisa terjadi. Nothing is impossible itu loh, ngerti kan quotes itu, nothing is impossible, nggak ada yang mustahil. Jadi kalian nggak bisa merendahkan apapun itu, karena bayangin aja nih, kayak ini udah tinggal 1 menit sebelum tujuan aja udah dihantam banjir bandang yang akhirnya mereka nggak bisa pergi ke tujuan mereka, padahal sisa 1 menit doang. Jadi 60 detik aja itu berharga banget gitu loh. Pada sekitar jam 2 dini hari di tanggal 26 Desember 2003, sebuah gempa bumi yang berskala 6,6 skala Richter ya teman-teman, menghantam sebuah kota yang sedang tertidur yang bernama Bam di kota Iran. Gempa itu cuma berlangsung selama 8 detik. Cuma berlangsung selama 8 detik doang, dan itu sudah bisa membunuh 26.271 orang di kota itu. Bayangin aja, gempa bumi memang gede sih skalanya, tapi cuma 8 detik, dalam waktu 8 detik 26.271 orang meninggal. Like, wow, ini speechless banget sih. Soalnya aku tahu skala itu memang tinggi, memang gede, cuman kan karena aku memang gak pernah ngalamin, jadi aku kurang ngerti gitu kan ya dampaknya kayak seberapa gitu. Cuman dalam waktu 8 detik bisa bunuh 26.271 orang, itu kayak banyak banget gitu loh. Gempa bumi ini akhirnya menghancurkan kurang lebih 90% bangunan-bangunan yang ada di kota Bam itu teman-teman. Jadi kalau 90% tuh anggapannya kayak udah nyaris seluruhnya, tinggal dikit doang yang gak hancur. Jadi bayangin aja selama 8 detik seluruh kota itu hancur guys. Karena kejadian ini 100.000 orang, bayangin 100.000 orang gak punya rumah, dan 30 orang lainnya ini tuh terluka berat. Jadi ya memang masih mending gak meninggal dan masih mending gak terluka berat. Yang penting gak punya rumah gak apa-apa, tapi at least gak gitu loh. Cuman ini kalau yang gak punya rumah cuma 1-2 gitu kan gak apa-apa gitu kan, ya bisa numpang di mana gitu. Ini 100.000 orang gak punya rumah. Terus mereka mau tinggal di mana coba kalau kehancurannya udah 90%. Tsunami yang mematikan ini itu terjadi di tanggal 26 Desember 2004, setahun 2 hari sebelum aku lahir. Dan katanya para Net Geo, orang-orang yang bikin Net Geo itu, kekuatan gempa bumi ini itu setara dengan kekuatan 23.000 bom atom yang diledakkan bersamaan. Satu bom atom aja udah mau hancur tuh kota, ini 23.000, bayangin. Nah tapi sebenarnya gempa bumi ini tuh gak apa-apa guys. Jadi cuma kayak gempa bumi biasa gitu loh, yang rada banter gimana gitu. Cuman yang bikin tragisnya, habis gempa bumi surutlah air membentuk sebuah tsunami gede. Tsunami gede ini yang bikin kota-kota di 14 negara hancur. Beberapa kota di 14 negara guys, bayangin. Gempa buminya cuma di satu tempat, tsunami-nya ke 14 negara. Jadi mulai dari Afrika, Thailand, Indonesia juga, terus dari pantai-pantai India juga. Kurang lebih kalau di total ya 230-280 ribu orang meninggal dalam kejadian itu. Udah 280 ribu orang meninggal dalam kejadian itu hanya karena gempa bumi satu tempat, tapi tsunami ini yang bikin deadly, yang bikin mematikan ya tsunami ini. Jadi aku kasian banget deh sama orang-orang yang lagi ngadain Natal pas itu, kan kayak udah sehari setelah Natal gitu kan ya, kan masih ada feel Natalnya gitu loh. Terus apalagi turis-turis yang datang misalnya buat liburan, buat ngerayain Natal bareng keluarga atau temen-temen di sana. Mereka pergi ke situ untuk merayakan Natal, tapi akhir-akhirnya malah dibawa sama si tsunami. Ya tragedi ini memang bikin saya baper. Bapernya bukan baper kesel doang, baper set ada, baper kecewa ada, tapi yang kebanyakan baper kesel. Tsunami dan gempa itu mungkin memang sangat mengerikan ya teman-teman. Soalnya itu kan bencana alam yang gak bakal terduga juga gitu kan ya. Tapi ya tetap aja kan kita gak bisa menghindar. Nah kalau kali ini, kalau manusia yang membuat bencana itu kan harusnya bisa dihindarin. Namun efek yang manusia berikan kepada
kejadian itu pasti berdampak besar kepada kita. Dan itulah yang terjadi di Kongo pada tahun 2008 di hari Natal, yaitu dilakukan oleh para tentara Uganda. Jadi para tentara itu berjalan dari gereja-gereja sampai ke desa-desa ya teman-teman. Itu mereka berjalan itu cuma untuk mencari orang. Pas mereka dapat orangnya, itu orangnya langsung dibunuh. Jadi mereka itu sekumpulan tentara jalan-jalan dari gereja sampai ke desa-desa gitu, sampai ke ujung-ujung, hanya untuk mencari orang dan membunuh mereka. Nah ini ya teman-teman ya, yang bikin tragis ini, habis ditangkap dan dibunuh, ini sorry buat yang mungkin kurang bisa tahan, mulut sama kupingnya itu dipotong. Bayangin, jadi habis dibunuh, si bibir dan si kupingnya ini tuh dipotong. Yang aku bingung itu buat apa gitu loh, kan dia udah meninggal, terus apa yang harus dilakukan dengan mulut dan kupingnya? Terus ada juga orang-orang yang disuruh masuk ke gedung yang udah kebakar dan dibiarkan terpanggang hidup-hidup di sana. Tapi kalau yang anak-anak kecil katanya ya, kalau yang anak-anak kecil itu bakalan diajak sama mereka buat jadi tentara mereka gitu loh. Mentang-mentang anak kecil dirayu gitu ya. Kalau sama orang lain aja itu dipanggang hidup-hidup, dimutilasi. Akhirnya 400 sampai 620 warga meninggal dalam kejadian itu teman-teman. Jadi ini tuh merupakan perbuatan yang paling kurang ajar dan gak bermoral di hari Natal. Dimana tentara-tentara Uganda itu hanya berkeliling di sekitar sana untuk membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Mesti loh, apa-apa ini kasus ini semuanya nyaris hampir semua orang itu membunuh dengan alasan yang tidak jelas atau mungkin tidak diketahui. Kalau bukan gara-gara orang, gara-gara bencana alam. Gini-gini mulu, aduh kesel aku tuh namanya. Pada hari Natal tahun 1909 di New York City terjadi sebuah tragedi yang tidak terduga teman-teman. Jadi awalnya di hari Natal itu kan cuman kayak ada hujan-hujan salju dikit gitu kan ya. Kan kalian tahu kok di luar negeri itu kan pasti turun salju kalau lagi Natal gitu, lagi Desember, November, Desember gitu kan ya, atau Januari awal gitu kan pasti ada salju-salju turun. Nah itu awalnya tuh masih kayak hujan salju biasa gitu loh. Cuman lama-lama, tambah lama itu malah berubah menjadi badai yang mengerikan. Saking mengerikannya, sampai akhirnya 18 orang meninggal di kejadian itu teman-teman. Jadi ini memang aku gak terlalu dapat info yang terlalu detail banget atau gimana gitu. Yang aku dapatkan cuma ini doang dari websitenya. Nah terus kalau menurut aku ini kan harusnya ada warningnya tuh gimana gitu. Apa itu namanya, kalau ada badai yang mau datang, badai salju gitu kan ya. Kan pasti kayak ada warning gimana kalian tuh harus stay at home atau masuk ke dalam rumah atau jangan terlalu banyak keluar gitu kan ya. Ini entah kenapa atau mungkin emang udah dikasih warning cuman aku gak tahu. Sampai akhirnya ada 18 orang yang meninggal di tempat ini. Pada tanggal 24 Desember 2008 pas aku umur 3 tahun, yaitu too much information, TMI. Jadi di Covina, di salah satu kota yang ada di LA, California, Bruce Jeffrey Pardo, penumpang salah satu orang di Covina itu, datang ke sebuah acara Natal mengenakan kostum Santa Claus teman-teman. Ya namanya juga pesta Natal gitu kan ya, masa datang-datang pakai kostum Halloween gitu. Dan di acara tersebut dia banyak sekali mengeksekusi pengunjung-pengunjung pesta itu teman-teman. Namun yang bikin menyebalkan, lagi-lagi si pelaku menghabisi nyawa sendirinya. Seakan-akan kayak dia itu ingin menjauh dari kata-kata pengadilan. Mentang-mentang gak mau tanggung jawab dia gini guys, udah bunuh-bunuh orang, masuk ke pesta, ngancurin hidup orang, gak mau tanggung jawab, akhirnya bunuh diri. Itu gimana sih? Aduh, otaknya itu di mana gitu loh. Ngebunuh itu nggak ada benefitnya juga, nggak ada untungnya juga. Terus kalau kalian mau bunuh itu otak kalian tuh kenapa gitu loh? Apa yang enak dalam arti kata membunuh itu untuk apa gitu loh? Terus udah ngelakuin hal yang kayak gitu, kalian nggak mau tanggung jawab dan akhirnya mengakhiri diri kalian sendiri. What the hell gitu loh. Akhirnya 9 orang pun tewas di kejadian ini teman-teman, baik yang terluka gara-gara kena tembakan ataupun yang terbakar. Nah kejadian ini tuh terjadi di sebuah rumah, yang aku bacain alamatnya soalnya panjang dan rada susah ngafalinnya.
1129 East Knowlcrest Drive. Ya, itu adalah tempat di mana pesta itu dirayakan. Pada hari Natal tahun 2011 di Connecticut, Stamford, USA, terjadi sebuah kebakaran yang melenyapkan sebuah rumah, teman-teman. Di mana korbannya itu merupakan 3 anaknya, si ibu yang bernama Madonna dan pacarnya yang bernama Borsina ini, teman-teman. Yang lucunya, orang tuanya bisa selamat, tapi 3 anaknya ini nggak bisa. Jadi kebakaran itu telah mengambil nyawa 5 orang, yaitu Lily yang berusia 9 tahun, terus si kembar Sarah dan Grace yang berusia 7 tahun, dan juga kedua orang tuanya si Madonna yang namanya itu Lauren dan juga siapa itu namanya? Pauline Johnson. Jadi sebelum kebakaran itu terjadi, buat yang kurang detail, kebakaran itu terjadinya di pagi hari, teman-teman. Jadi malam sebelumnya si Madonna ini itu lagi bungkus kado Natal buat besoknya gitu kan ya. Nah terus si anak-anaknya si Madonna itu tidurnya di lantai 3, si orang tuanya tidurnya di lantai 2. Nah berarti kan Madonna ini kan lagi bungkus kado, sementara suaminya nggak diceritain di mana gitu. Setelah bungkus kado kan si Madonna tidur gitu kan ya. Nah terus pas tidur dia tuh kebangun gara-gara ada bau asap yang bikin dia susah nafas gitu loh. Terus dia udah paham, oh ini pasti ada yang kebakaran. Jadi akhirnya dia pun langsung merangkak keluar ke jendela gitu kan ya. Terus kalian tahu nggak sih kalau misalnya kayak ini, misalnya ini kan dalam rumah gitu, ini jendela misalnya. Terus ini depan ini kan pasti ada yang kayak atap turun dikit gitu loh, atap turun dikit. Nanti dia tuh ngerangkak ke situ, keluar sini, loncat ke bawah. Kenapa? Soalnya ini sama ininya itu jaraknya rada pendek gitu loh. Jadi dia langsung loncat ke bawah, selamat dia keluar dari rumah itu. Nah pas dia keluar terus dia keliling-keliling rumah itu, teman-teman, dia tuh ngeliat kayak ada percikan listrik atau api dari kabel tiang listrik gitu loh. Itu kan berarti kan konslet gitu kan ya. Nah terus dia tuh kan mau masuk ke rumahnya gitu, mau nyelamatin anak-anak sama orang tuanya. Sayangnya kebakarannya itu udah terlalu gede sampai akhirnya dia itu nggak bisa masuk saking panasnya. Nah bahkan ya pemadam kebakaran yang menurut di website itu katanya cepet datangnya aja itu nggak bisa menyelamatkan rumah ini. Soalnya kalian tahu gitu kan ya, kalau rumah di luar negeri itu kan kebanyakan pakai kayu gitu kan ya. Kalau sini kan pakai tuh kayak semen gitu kan ya. Kalau mereka itu kebanyakan pakai kayu. Jadi ininya kayu, lantainya kayu. Terus mereka juga suka pakai karpet. Ya gampang kebakar lah. Jadi ini seriusan rada kasihan atau gimana gitu sih. Bukan rada lagi, memang sangat kasihan ini mah. Soalnya udah ada 3 anak kecil, masih kecil-kecil, masih imut-imut gitu kan ya. Terus udah nungguin besok-besok mau Natal. Tapi belum bangun udah itu. Ya kasihan sih. Kasus yang kali ini tuh terjadi di hari Natal pada tahun 2011 di sebuah apartemen yang bernama, ini aku bacain soalnya panjang banget, Lincoln Vineyards Blok 2500 di Jalan Johnson Road jam 11.30 pagi. Ketika polisi itu sampai ke sana, teman-teman, diketemukan jenazah wanita dan juga pria yang rentang usianya itu sekitar 15 sampai 58 tahun. Semua korban di situ tewas karena ditembak, teman-teman. Nah, ini menurut polisi itu katanya pelakunya itu adalah salah satu korban di sana yang mengenakan kostum Santa Claus. Jadi kalian harus ingat, orang yang pakai kostum Santa Claus itu bermasalah, guys, oke? Orang yang pakai kostum Santa Claus, inget kok ya, orang yang pakai kostum Santa Claus itu bermasalah. Nggak lah, canda. Nah teman-teman, terlihat dari bukti yang ada, kata para polisi itu mereka kayak baru saja membuka kado mereka gitu loh. Soalnya kayak ada barang-barang kayak gini itu, ditaruh-taruh gitu. Terus ada beberapa barang yang baru aja dipakai gitu, baru dipakai. Kayak baru dibeli gitu loh, masih plastikan gitu. Terus ada juga kayak kertas-kertas kado yang berserakan. Jadi itu kan artinya kayak mereka baru buka kado gitu kan ya. Semua orang yang tewas di tempat itu adalah keluarga Yas dan Panah, teman-teman. Nah karena ini si polisi ini tuh katanya sudah tahu motif si pelaku, cuman dia itu katanya tidak mau membuburkan itu kepada si media sosial. Kenapa ya kita juga nggak tahu. Pokoknya polisi itu udah tahu motifnya, udah tahu alasannya, tapi mereka nggak mau kasih tahu ke media sosial.
Hanya beberapa hari sebelum Natal, yaitu pada tanggal 22 Desember tahun 1987 di Arkansas, pensiunan Angkatan Udara yang bernama Ronald James Simmons ini membunuh keluarganya sendiri. Dia pertama membunuh istrinya yang bernama Rebecca, lalu anak tertuanya yang bernama Jean, dan kemudian membunuh lagi anak termudanya yang namanya itu Loretta yang masih berusia 20 bulan dengan cara mencekiknya. Ini dari sini aja udah kelihatan betapa kejam dan udah gila itu otaknya, guys. Bayangin aja kan udah mau Natal, udah di hari Natal gitu, terus tiba-tiba ayah kalian bunuh satu keluarga. Kayak pikirannya udah kemana gitu loh. Gak sampai situ doang, pas 4 anak laki-laki yang lainnya itu pulang. Jadi ini ceritanya dia itu memang punya banyak anak, teman-teman. Pas 4 anak laki-laki lainnya itu udah pulang ke dalam rumah, dia membunuh 4-empatnya. 4-empatnya itu dibunuh dengan cara dicekik. Habis itu setelah mereka udah mereka dimasukkan ke dalam tong. Jadi bener-bener udah gak ada rasa hati nuraninya gitu. Ini kenapa tiba-tiba ngebunuh gitu loh. Ada lagi teman-teman ya, itu salah satu anaknya lagi yang namanya itu Billy, dan juga istrinya yang namanya itu Renata. Itu keduanya itu dibunuh dengan cara ditembak. Jadi bayangin aja, itu kan udah ada istrinya, anak pertamanya, terus anak yang paling terakhir, 4 anak lainnya, ya kan? Terus ini anaknya lagi, istri si anaknya, ini sudah berapa nih? Udah 9. Hitung kalian. Nah terus si Billy sama si Renata itu kan udah punya anak gitu kan ya. Anaknya kan namanya Trey, baru berusia 20 bulan. Dibunuh sama dia, guys. Dibunuh, ditenggelamin. Bayangin, anak kecil umur 20 bulan gak salah apa-apa dia, tapi ditenggelamin sama si orang ini. Terus ini lanjut lagi, guys. Lanjut lagi pembunuhannya. Dia lalu membunuh anaknya lagi, 2 anaknya lagi yang namanya itu Sheila sama Dennis. Terus dia itu juga membunuh anaknya si Sheila sama Dennis itu, yang apa itu namanya, yang pertama Sylvia itu usianya 7 tahun, dan yang namanya Michael usianya masih baru 20 bulan. Ini tadi kan udah 9, ditambah 4 berapa, guys? 13 kan? Hitung lagi, masih ada. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, setelah hari dimana dia membunuh keluarganya, dia lalu membunuh wanita yang sudah menolak cintanya. Bayangin deh, bentar, tolong please pikirin dulu. Misalnya kalian tembak orang gitu kan ya, terus orang itu gak suka sama kamu, masa sampai segitunya sampai kamu bunuh dia? Enggak kan? Akhirnya total orang yang dia bunuh dalam waktu hanya seminggu itu 16 orang. Bayangin, dalam waktu 1 minggu 16 orang sudah dibunuh oleh dia. Aku aja satu keluarga ada 10 orang, itu pun udah banyak, udah rame. Kayak pasar coba. Ini 16 orang dia bunuh, guys. Setelah dia bunuh, dia susun itu rapi. Disusun satu-satu di ruang tamu. Semuanya ditutupin sama mantel kecuali si Sheila ditutupin sama taplak meja. Jadi bayangin aja, setelah pembunuhan yang dalam 1 minggu dia membunuh 16 orang, ditaruh semua di ruang tamu, dijajar. Habis itu malamnya dia pergi ke sebuah nightclub, ke sebuah bar buat minum. Habis minum dia pulang ke rumah nonton TV, kayak seakan-akan dia gak ngelakuin apa-apa. Jadi seakan-akan kayak, oh ya ini memang aku mau nonton TV, yaudah nonton TV, aku mau minum, yaudah nonton minum. Nah terus mata lu gak lihat ada 16 jenazah yang lu barusan bunuh gitu apa? Apa dia gak ngerasa, aduh ini semua orang yang lakuin ini tuh psycho, kalau enggak hatinya udah gimana, kalau enggak otaknya konslet. Nah teman-teman, itulah 17 tragedi yang tragis yang terjadi di hari Natal yang sudah aku ceritain ke kalian. Kalian suka yang mana, paling suka yang mana, atau menurut kalian yang paling tragis dan yang paling menyebalkan yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Nah buat kalian yang rayain Natal, inget deh, misalnya kalian tuh lagi ngerayain Natal terus kalian tuh udah happy gitu sama keluarga. Ingat kalau orang lain itu juga belum tentu happy di saat itu, guys. Ingat juga kalau tragedi itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi kalian tuh harus selalu menghargai apa yang kalian dapat dan selalu bersyukur tentang apa yang kalian dapatkan atau apapun yang kalian lakukan di hari itu. Karena orang lain juga ada yang mengalami yang lebih parah dari kalian. Oke? Jadi intinya pembelajaran dari seluruh video ini yaitu adalah bersyukur, selalu menghargai, dan jangan menjadi seorang psikopat. Oke?
Kalau begitu, kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, jangan lupa juga di-share ke seluruh teman dari sahabat saya Merauke. Ingat ya, kalian tuh harus share, oke? Karena share itu tombol yang paling penting. Meskipun suka dilupakan oleh para penonton, tapi tetap saja share itu paling penting. Oke guys, jangan lupa juga buat di-subscribe. Kenapa kalian nggak mau tekan tombol subscribe? Padahal tinggal tekan, padahal itu gratis, padahal cuma tinggal ditekan doang aja susahnya. Terus jangan lupa juga buat klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaruku. Terus komen dan dulu lagi kalau misalnya kalian mau rekomendasi video-video baru, ataupun misalnya kalau aku ada info salah gitu, atau kalau tragedi-tragedi yang kalian paling suka itu silakan komen di bawah. See you on the next video and Merry Christmas. Bye.